Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa a'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatika wa a'inna ya Rabbana ala husnil mu'amalati bi ibadika. Allahumma ya Rabbana urzuqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad wakhsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana rizukna tabata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para pendengar, para pemirsa, saudara-saudari dimanapun anda berada, alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul kembali di sini. Semoga kemudahan ini terus Allah berikan kepada kita hingga kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, cinta kepada majlis mulia. Dan semoga perkumpulan kita ini adalah muqaddimah perkumpulan kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita baca kitab Hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari, biasanya kita akan hadirkan satu hadis Nabi dari ringkasan kitab Sahih Bukhari, yaitu Mukhtasar Ibn Abi Jamrah. Dan sebelum muqaddimah itu perlu juga kami sampaikan muqaddimah yang sangat penting berkenaan dengan anak-anak kita yang saat ini mereka pada ujian. Semoga Allah memberikan kepada mereka ilmu yang manfaat, dimudahkan oleh Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala setelah ujian itu betul-betul dibuka. Kita sebagai orang tua dibuka oleh Allah pikiran dan hati kita. Anak-anak kita juga dibuka untuk memilih sekolah yang akan atau sekolah lanjutan untuk mereka, memilih sekolah yang benar. Semoga Allah buka hati kita dan hati mereka, para anak-anak, ada kerinduan di dalam hatinya untuk mengambil pendidikan yang di dalamnya adalah ada akhlak, moral, dan ada keselamatan nanti di akhirat. Semoga para orang tua itu tidak terlena, tidak lalai urusan anak-anaknya. Maka saat ini, mulai malam hari ini, kita sudah harus mendiskusikan dengan suami atau istri, dengan orang-orang yang berpengalaman, para ulama, tokoh-tokoh, kemana kira-kira anak kita nanti untuk mengambil pendidikan selanjutnya. Anak adalah amanat besar di hadapan Allah. Jangan sampai anak kita ini ternyata justru menjadi sebab kita dimasukkan ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Mari ingat semuanya, anak adalah amanat. Kalau kita peduli urusan jasad anak kita, itu karena kita cinta agar dia di dunia tidak sengsara, tidak sakit-sakitan. Akan tapi sungguh menjadi dungu orang tua yang katanya peduli dengan jasad anaknya agar hidupnya di dunia baik benar, maka akan menjadi dungu orang tua tersebut jika tidak memikirkan kehidupan anaknya nanti di akhirat. Pendidikan, dan ingat, anak kita boleh mengambil pendidikan apapun, ngambil fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, manajemen, segala macam pendidikan umum. Akan tapi yang harus kita perhatikan, pendidikan agama nomor 1. Sebelum mereka mengambil disiplin ilmu itu semuanya, mereka harus sudah kuat urusan ilmu agamanya.
Paling tidak mereka mengerti bagaimana sholat yang benar, mereka mengerti bagaimana berpuasa yang benar, mereka bagaimana mengeluarkan kewajiban zakat, dan mereka harus ngerti tentang bagaimana berakhlak yang mulia dan seterusnya. Dan ini semua ada hubungannya dengan pendidikan yang diambil oleh anak-anak kita. Dan akan dengan berwira sebetulnya di saat kita membuka waktu itu pesantren yang di situ adalah anak-anak agar tinggal di situ kemudian untuk menghafal Al-Quran. Ternyata yang daftar tidak kalah dengan yang sekolah-sekolah umum. Dan itu bukan orang tidak mampu, akan tapi memang orang ingin membuat perubahan dalam rumah mereka. Sehingga yang daftar lebih banyak dari yang akan diterima. Membludak. Padahal itu untuk sekolah agama, sekolah pesantren saja. Dan kemudian setelah itu kita membuka SD selain daripada program pondok pesantren, sebab program pondok pesantren ini adalah program untuk mencetak ulama-ulama, bibit-bibit unggul di situ, anak-anak cerdas yang alhamdulillah sampai hari ini banyak yang sudah hampir 30 juz dalam waktu singkat. Tapi mereka tidak kita cetak menjadi menghafal Al-Quran saja, akan tapi Al-Quran bagi mereka adalah langkah awal untuk menjadi ulama. Nanti akan kita beri pendidikan selanjutnya. Dan alhamdulillah di sini adalah berebut, karena harus pakai tes, harus nginap di tes kemandirian, semangat siapa ini orang tua atau anak dan seterusnya. Kemudian ada keinginan kita untuk membuat SD Al-Quran sama SMP Al-Quran di luar program ini semuanya. Ternyata di saat kita buka pun, biarpun kita membukanya dengan bismillah, belum punya pengalaman dalam hal ini, lalu kita minta bantuan kepada yang berpengalaman, akhirnya buatlah kita sekolah SD, dan alhamdulillah ternyata menjadi lebih senang lagi, gembira lagi, ternyata peminatnya juga banyak. Dan sekarang kita membuka SMP pun juga seperti itu. Artinya apa? Banyak orang yang sudah rindu kemuliaan yang sesungguhnya. Anaknya ingin jadi dokter, tapi bagaimana kenal Al-Quran dan kenal agama. Ternyata di tempat lain pun juga seperti itu. Sekolah umum yang dibarengi dengan agama yang kuat ternyata menjadi impian para orang tua. Nah, yang akan kami tekankan di sini, kita yang sering mengaji berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, bagaimana jika orang-orang itu sudah punya pilihan untuk anaknya pendidikan semacam itu, bagaimana kok kita belum tergerak untuk membawa anak kita seperti itu? Ini problem. Tidak cukup kita menyekolahkan anak kita hanya sekolah, akan tapi harus sekolah yang membangun akhlak mereka. Di mana anak kita harus sekolah? Dengan siapa berguru? Dan ternyata kesadaran kita untuk mendidikan anak yang benar itu pun tidak cukup, harus ada bimbingan kemana anak kita harus sekolah. Sebab sekarang pembawa akidah sesat pun membuat sekolah. Yang jika kita tidak bertanya kepada ahlinya, maka anak kita akan masuk kepada kesesatan, dan itu lebih bahaya lagi. Baik, inilah mukaddimah. Semoga kita semua sadar di mana anak kita sekolah. Sekolah bukan untuk gaya-gayaan di dunia, ngikuti gaya hidupnya orang, sekolah favorit, bayar mahal, dipikir setelah itu langsung masuk surga, begitu. Enggak. Harus ada kesadaran, benar enggak situ pendidikannya, akidahnya betul atau tidak. Akidahnya harus benar. Akidah harus benar. Ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati yang mengajarkan dunia tasawuf dalam beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, mengerti madhab Syafi'i, bukan yang kerjaannya mencaci maki dan mengolok-olok. Ini yang harus kita tekankan. Dan kita ingin bahwasanya terus berkembang. Sekolah ini akan kita buat di kota-kota. Bahkan keinginan adalah tidak ada kota kecuali harus ada program yang sudah kita rencanakan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Maka kami perlu berjuang-juang yang mendengar suara ini. Jika di sebuah kota yang Anda tinggal, wahai para pemirsa, ada kota yang Anda tinggal di situ, ternyata di situ ada sekolah yang rusak, sekolah yang tidak laku, anggap saja. Mungkin bisa, barangkali ada yang bisa membeli, bisa diberikan, limpahkan ke Al-Bahjah, nanti ada tim yang menggarap untuk membuat sekolah agama yang semoga itu bakal disenangi oleh masyarakat dan bermanfaat untuk mereka. Dan sekarang kita lagi buat program di beberapa kota.
Baik, ini hanya sekedar cerita, akan tapi inti yang akan kami sampaikan adalah ayo kita sadar yang dengar suara ini, pendidikan anak harus benar. Tidak cukup kita beribadah setiap malam, puasa setiap hari, tapi anak kita biarkan, anak akan menuntut dan menjadikan sebab orang tua masuk neraka jahanam. Sadar, ayo kita sadar. Dan tidak ada kata terlambat. Bahkan jika ada yang ada di sini punya anak yang sudah terlanjur sesat jauh, saat ini tetap bergabung dengan kemuliaan, minta kepada Allah, pada waktunya nanti anak akan dikembalikan. Tapi yang masih mungkin untuk mendidik anak, jangan salah. Ingat, anak kita bukan kita jadikan mesin uang, bukan kita jadikan sapi perah yang hanya kita ambil keuntungannya, akan tapi anak kita akan kita cetak jadi anak dunia selamat dan akhirat juga selamat. Maka ini semua perlu bekal. Baik, ini saja muqaddimah. Adapun muqaddimahnya akan kita bacakan satu hadis Nabi SAW, singkat saja. Ini hadis yang ke-142, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taqumus sa'atu, tidak akan tiba hari kiamat, hatta tuqatilut turka, sehingga engkau memerangi kaum Turk. Kita tidak berani mengatakan ini Turki, sebab sifatnya begini, sigharul a'yun, matanya kecil. Sigharul a'yun, matanya kecil, sipit. Khumrul wujuhi, wajahnya itu kemerah-merahan. Dzulfal anfi, dzulfal anufi, dzulfal unufi, hidungnya tidak mancung. Ka'anna wujuhahumul majanul mutraqatu, seolah-olah itu wajahnya itu seperti perisai yang ditempa, lebar wajahnya seperti itu. Wala taqumus sa'atu, dan tidak akan tiba hari kiamat, hatta tuqatilu, sampai engkau memerangi kauman, satu kaum, ni'aluhum sya'ar, ternyata rambutnya itu dipintal dari apa? Sandalnya dipintal dari rambut. Yang perlu kami hadirkan di sini bukan tentang sifat orang tersebut. Kita tidak boleh mengatakan bahasanya itu adalah orang Cina, orang Turki, orang. Sebab di sini para ulama mengatakan kalau kalimat Turk itu adalah satu kaum, bukan apakah Turki. Turki banyak ulama besar. Kalau bicara Cina, perkembangan Islam di Cina juga besar. Dan kita tidak seperti sebagian orang di saat mendengar Ya'jud wa Ma'jud orang Cina, nggak bisa. Di Cina sana banyak orang-orang Muslim, orang-orang soleh, orang-orang hebat. Baik, hanya ini yang perlu kita hadirkan. Yang perlu kita hadirkan bahasanya kabar dari Nabi memperingatkan. Nanti ada satu tanda-tanda akan datangnya hari kiamat kalau sudah tanda-tanda itu ada. Dan tanda itu banyak, di antaranya ini, dan tanda yang lainnya disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada yang alamat kiamah kubra, tanda kiamat besar seperti matahari terbit dari timur dan seterusnya. Tapi ini dianggap sebagai tanda-tanda kecil ini. Dan yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya hari kiamat itu akan tiba. Sudah, jangan mikir kapan tibanya, sudah. Yang jelas hari kiamat akan datang. Dan setelah itu lihat, akan digiring di padang mahsyar. Yang ahli surga menuju surga, yang ahli neraka menuju neraka. Yang perlu kita perhatikan dahsyatnya hari kiamat. Bukan orang mencari-cari siapa sih yang disebut Nabi Muhammad tanda-tandanya orang itu. Oh, itu si mata sipit. Waliullah mata sipit juga banyak. Nih. Jadi perlu kita tekankan di sini keyakinan bahwasanya hari kiamat akan tiba. Tapi ingat, datangnya hari kiamat akan dikasih oleh Allah tanda-tanda. Bagi orang soleh nggak ada pentingnya hari kiamat datang esok hari atau 1000 tahun yang akan datang, karena dia orang soleh. Kalau mati pun di alam barzah mendapat kenikmatan. Bagi ahli maksiat, orang kafir pun juga sama, dia mendapatkan siksa. Hanya bagi yang hidup
Dengan diulang-ulang istilah kalimat hari kiamat, sa'ah, sesaat disebut al-qari'atu mal-qari'ah dan sebagainya. Hari kiamat itu maksudnya apa? Agar menambahkan keyakinan di diri kita bahwasanya kiamat itu akan tiba. Sehingga apa? Dan setelah adanya kiamat ada lagi kehidupan baru lagi setelah itu, dan itu adalah kehidupan yang abadi. Dan kita punya persiapan tidak setelah hari kiamat itu. Sesaat Nabi menyebutkan seperti ini agar waspada kita. Bukan berarti wah ini belum kelihatan tanda-tandanya, aman. Allah bisa merubah, hari ini akan keluar tanda-tanda semuanya. Ada masalah umur waktu, Allah bisa memperpanjang waktu dan memperpendek waktu. Intinya kapan hari kiamat tiba kita punya keyakinan, dan kapan hari kiamat tiba kita sudah punya bekal, dan kapan hari kiamat tiba kita adalah ahli iman, ahli la ilaha illallah. Sebab nanti dikabarkan kalau sudah hari kiamat kubra dekat, umat Islam tidak ada yang tersiksa. Tidak ada yang tersiksa dengan dahsyatnya tibanya hari kiamat. Sebab ahli iman akan mencium satu udara sejuk, tiba-tiba setelah itu dicabut nyawanya oleh malaikat dan selesai kisahnya. Ahli iman. Dan padang mahsyar yang katanya mengerikan pun bagi ahli iman adalah kenikmatan. Tidak ada masalah, hanya mabaina dhuhri wal ashri, seperti antara waktu zuhur dengan waktu asar. Dan bersama Nabi Muhammad di bawah payung Allah Subhanahu wa taala. Biarpun di padang mahsyar, karena ahli iman, maka akan dimudahkan nanti dapat pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syafa'ah khassah. Nah, yang perlu kita tekankan di sini adalah hari kiamat itu akan tiba agar kita saat ini berbekal selagi kita belum masuki hari kiamat itu. Jangan lalu mencari-cari siapa sih tanda-tanda yang disebut oleh Rasulullah itu. Nanti akan ada, pasti akan ada, sebab Nabi mengucapkannya. Memang ada yang menafsiri bahasanya memang betul Turki, tapi ini sudah berlalu kisahnya. Dulu pernah memasuki Turki, sampai Turki menjadi orang masuk Islam dan menjadi ulama-ulama. Ada yang menyebutkan kisah Genghis Khan dan seterusnya. Itu adalah takwilat orang-orang Cina. Baik, kita tidak mengarah kepada itu semuanya. Kita akan mengarah kepada bahasanya hari kiamat itu akan tiba. Dan harus tiba, dan harus datang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi masalah adalah kita punya persiapan atau tidak untuk menghadapi hari kiamat tersebut. Kalau tidak punya persiapan, maka kapanpun hari kiamat kita akan sengsara. Kalau kita punya persiapan, kapanpun hari kiamat adalah juga tidak ada masalah bagi kita. Maka menjadilah orang yang aman dengan hari kiamat. Menjadilah orang yang di saat datang hari kiamat dia tidaklah takut lagi, tidak gentar lagi. Karena apa? Punya bekal yang banyak. Saat inilah waktunya kita tingkatkan ibadah kita, kita tingkatkan puasa kita, hati baik dengan sesama. Dan Allah dan para kekasih-kekasih Allah di saat mendengar hari kiamat mereka ketakutan, nangis. Sampai para sahabat Nabi mendengar hari kiamat menangis. Sayyidina Abu Bakar menangis. Akan tapi ketahuilah, bukan sekedar menangis, akan tapi tangis yang diikuti dengan perilaku lahir. Aku harus berbuat untuk hari kiamat. Dan itulah orang cerdas. Al-kayyisu, orang cerdas adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah yang selalu berpikir untuk dirinya bagaimana kehidupan nanti setelah kematian. Makanya diingatkan ini loh, saat hari kiamat itu akan tiba, selalu diingatkan oleh Nabi berulang-ulang agar hamba yang beriman itu bisa punya persiapan untuk hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita akan masuki hikmah Ibn Athaillah As-Sakandari yang ke 222. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. In aradta alla tu'zal fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. Jika engkau menginginkan satu kedudukan yang engkau tidak akan diturunkan, in aradta, jika engkau menginginkan Allah tu'zal, untuk tidak diturunkan dari kedudukan tersebut,
fala tatawalla, jangan mengambil satu kedudukan dalam, jangan mengambil wilayatan satu kekuasaan, la tadumu laka, yang tidak abadi bagimu. Kalau engkau mengambil satu hal kekuasaan misalnya, jika kekuasaan itu tidak abadi bagimu, sebetulnya kamu itu mencari cemas saja. Ingat pada pertemuan yang lalu bahwasanya cara orang mengurangi duka adalah mengurangi harapan tentang dunia ini. Semakin banyak nanti harapannya kepada dunia, maka semakin banyak kecewanya. Seseorang, urusan pangkat juga demikian. Orang yang selama ini hidupnya hanya ya seperti kita ini, mungkin jualan ke sawah, gak pernah deg-degan urusan jadi presiden atau tidak jadi presiden, jadi DPR atau jadi DPR. Kenapa? Di dalam benaknya tidak pernah ada pikiran untuk jadi DPR. Tapi yang sudah terlanjur daftar itu, apalagi pemilihan itu deg-degan setiap malam itu. Berarti cari penyakit itu sebetulnya. Kenapa? Yang akan kau ambil adalah satu kekuasaan yang tidak abadi. Sebab mau tidak mau engkau akan meninggalkan kekuasaan tersebut. Jika kekuasaan yang tidak abadi, maka ini digambarkan satu orang mengambil sebuah kekuasaan, tujuannya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri. Apakah itu DPR, wali kota, bupati, atau apapun pangkat di dunia, itu tidak bakal abadi. Gak bakal abadi, tidak. Siapa yang abadi dengan itu semuanya? Gak ada. Fir'aun pun yang berjaya, tidak ada yang bisa menggeser pun, ternyata harus dia meninggalkan kekuasaan tersebut. Presiden yang berkuasa bertahun-tahun pun ya tetap mengakhiri itu semuanya. Apalagi itu kekuasaan yang tidak abadi. Maka jika kau gantungkan hatimu dengan kekuasaan tersebut untuk dirimu sendiri, maka sebetulnya kau cari penyakit. Kau akan dibikin deg-degan setiap saat. Kau sebetulnya akan membuat susah di dalam dirimu sendiri. Berbeda jika kekuasaan yang diambil itu adalah bukan untuk zatnya kekuasaan, tapi betul-betul untuk sarana menuju tujuan yang mulia. Mengambil satu kepemimpin, satu kekuasaan, apapun bentuknya, DPR, bupati, wali kota dan sebagainya. Kalau benar niatnya adalah bukan untuk ke situ, tapi untuk tujuan yang lebih mulia, kemaslahatan umat, kemaslahatan umat, maka dijamin tidak deg-degan. Sebab tujuannya adalah kepentingan umat. Kalaupun aku diturunkan, berjuang tidak harus di sini. Hanya aku mengambil kesempatan untuk berjuang di sini. Makanya tanda tidak benar kalau dia adalah deg-degan terus. Sehingga sampai persaingannya adalah tidak sehat, bohong kalau dia ingin berjuang dengan umat. Kalau dia ingin berjuang untuk umat, bohong. Karena apa? Di dalam meniti kepemimpinan tersebut ternyata dia telah melakukan kesalahan. Kalau orang betul-betul karena umat, karena Allah, berjuang untuk umat karena Allah, jadi kepemimpinan bagi mereka adalah beban. Umar bin Abdul Aziz, para tokoh-tokoh besar pada zaman dahulu itu di saat mendapatkan kepemimpinan mereka berduka, menangis. Umar bin Abdul Aziz setelah dinobatkan sebagai seorang pemimpin khalifah waktu itu, semalam keluarganya menangis, diajak menangis bersama untuk memikirkan kalau ini tanggung besar, jawab besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagi orang seperti itu di saat kepemimpinannya dicabut nggak bakal susah. Karena apa? Bukan zatnya kepemimpinan yang diinginkan. Apapun saat ini urusan pangkat di dunia, termasuk jadi pegawai negeri. Nggak usah jauh-jauh presiden. Apapun dia. Gara-gara di PHK saja bingung loh di sebuah perusahaan itu. Karena apa? Dia menganggap itu loh
Saya bisa menyelesaikan urusan saya di situ, itu salah. Termasuk sampai nanti ada orang kenapa ngambil satu pekerjaan yang haram, bekerja di tempat yang haram, karena tidak menjadikan ini semua perantara untuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau memang ini dijadikan perantara menuju Allah, tidak bakal susah dia. Saya ingin berbuat baik kepada 1000 anak yatim, maka saya bekerja keras untuk mencari duit karena saya punya anak yatim 1000 anak yatim. Tujuan saya seperti itu. Saya cari duit, cari duit, cari duit. Karena saya betul-betul karena Allah. Di saat saya tidak mendapatkan itu semuanya, saya hanya terjauh urusan anak yatim, bukan saya menyesali urusan pekerjaan saya. Kalau saya tidak diberi oleh Allah, ya saya tidak dosa lagi. Makanya orang menjadi pemimpin, kalau tujuannya baik seperti apapun, kalau caranya meniti kepada tujuan tersebut tidak baik, bohong dia, tidak akan sampai kepada tujuan. Tujuannya baik itu omong kosong. Kalau tujuannya baik, ternyata dia ambil dengan cara tidak baik. Tapi kalau dia mengambil cara yang baik dan tujuannya karena Allah, lihat, tujuannya baik, saya ingin menjadi presiden karena Allah. Di saat dia menuju tempat tersebut, kepemimpinan tersebut dengan cara yang baik, maka ketahuilah, di saat tidak mendapatkannya dia tidak akan gundah dan tidak akan berduka. Karena apa? Dia yakin sesuai dengan niatku, Allah sudah beri pahala aku jadi presiden. Gitu. Nggak ada stres ngambil karpet masjid lagi, itu nggak ada itu. Nggak ada. Bagaimana membantu langsung ditarik lagi. Baiklah, ini kenapa? Karena dia menginginkan satu kepemimpinan yang nggak abadi. Kalau sudah yang diambil sesuatu yang tidak abadi, jamin deg-degan terus, karena bakal berakhir itu semuanya. Maka nyaman. Dia tidak akan bergundah. Kalau diambil oleh Allah, ya memang bukan jatah saya. Kenapa? Saya diturunkan, ya alhamdulillah. Tidak diturunkan juga alhamdulillah, sebab saya menjalankan tugas. Dan ini adalah perlu ditata hati semacam ini, sehingga hidupnya nyaman terus. Dan memang kekuasaan di dunia ini adalah tidak abadi, termasuk kekuasaan dengan hartanya, pangkat yang tadi, itu tidak abadi. Maka kalau kita menggantungkan terus kepada itu semua, maka kita akan terus tertimpa deg-degan terus, sakit di saat tidak mendapatkannya, di saat kita harus meninggalkannya, sehingga bisa saja psikologinya rusak, sehingga stres. Bagaimana orang mau berjuang stres? Kemudian di dalam perjuangan karena Allah itu nanti akan secara otomatis tertata apa yang harus kita lakukan. Maksudnya begini, kalau kita punya tugas untuk mengayomi anak yatim atau orang fakir, maka ketahuilah, kapan Anda bertugas untuk ngurusi anak yatim, orang fakir? Di saat Allah memberikan kepada Anda rezeki atau kecukupan. Baik, jika Anda tidak mampu, maka Anda tidak dituntut untuk itu semuanya. Maka tidak perlu kita berusaha untuk menolong mereka lalu melakukan yang haram, mustahil, ini bohong. Sebab ada orang, saya harus membantu orang fakir, kasihan mereka, sehingga dia melakukan yang haram. Kau bukan karena Allah, hanya pengen disanjung sebagai seorang dermawan. Nah, sanjungan di dunia itu juga tidak abadi. Bisa saja mereka tidak menyanjung kita. Nah, makanya bikin deg-degan. Tapi coba orang tidak butuh sanjungan dari manusia. Saya ingin sanjungan dari Allah. Lihat, disanjung tidak disanjung nyaman. Saya memberikan kepada fakir, Anda memberikan kepada fakir karena Allah, sudahlah, terserah orang bantu, aman. Karena yang Anda inginkan bukan dunia. Ini sanjungan termasuk bagian daripada pangkat di dunia. Disanjung, ini dermawan, ini Masya Allah. Karena pangkat yang tadi, wilayatan la tadumu laka, yang tidak abadi bagimu di dunia ini. Nah, termasuk tadi ada orang yang berjuang ternyata sambil melakukan yang haram, ini tertipu. Hikmah terakhir yang kami tuliskan adalah ada sebagian orang itu melakukan satu kebaikan, tidak sadar dia pun juga melakukan satu kemaksiatan yang tidak sebanding kebaikan tersebut dibanding kemaksiatan tersebut.
Menolong orang fakir adalah satu kemuliaan. Tapi kenapa kita harus melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Mengambil sesuatu dari yang riba misalnya. Seperti pernah kami contohkan, ada seorang yang memang hatinya baik, dermawan. Sebab dermawan itu sifat. Di orang kafir pun ada. Sehingga jika ada orang dermawan, jangan jauh-jauh dengan orang dermawan, tapi bukan mengharap pemberiannya, akan tapi hendaknya kita beri pengarahan. Sebab kalau orang punya sifat dermawan, itu biarpun dia tidak beriman tetap punya sifat dermawan. Hanya bedanya, kalau dia adalah orang yang tidak baik, dermawannya kepada ketidakbaikan. Bisa membayar orang lain untuk berzina, bayar orang lain untuk mabuk, dermawan itu sifat. Orang dermawan, sifat. Sehingga kafir jahiliyah itu sebelum datang Nabi Muhammad ada sifat-sifat mulia. Di orang Arab adalah sifat dermawan. Jadi kalau menjamu tamu, menghormati tamu, itu sudah budaya bagi mereka. Kenal atau tidak kenal, sudah umum. Ada orang mampir ke rumahnya, sebelah kambing, itu budaya. Kedermawanan. Gak ada hubungannya di sini dengan apakah Islam atau bukan Islam. Akan tapi bagi seorang muslim, kedermawanan ini ada tujuan, yaitu karena kita mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat seseorang berbuat baik kepada orang fakir, karena tujuannya adalah karena nolong orang fakir, kalau betul karena Allah, tentu cara memberikan pertolongan pun adalah juga karena Allah. Ada 3 manusia. Yang pertama, dia adalah orang kaya, punya kelebihan rezeki, tapi tidak membantu orang fakir. Salah dia, kikir dengan hartanya, maka dia berdosa. Yang kedua adalah orang fakir tidak punya duit, nggak bisa bantu saudaranya. Dosa tidak? Di saat tidak membantu, tidak dosa karena tidak punya duit. Yang ketiga, orang tidak mampu aslinya, kemudian membantu saudaranya dengan cara yang haram. Membantu saudaranya dengan cara yang haram. Sehingga mengambil yang haram untuk membantu dengan cara renten atau apa, pokoknya pengen bawa dengan riba, melakukan yang haram. Jawabannya adalah dosa dia. Dan yang keempat adalah orang yang mampu lalu memberikan pertolongan. Ternyata dari 4 orang ini yang selamat adalah yang mampu kemudian memberikan pertolongan. Bagi yang tidak mampu tidak memberikan pertolongan adalah tidak dosa. Kalau Anda tidak mampu, jangan dipaksain, jangan sok jadi pahlawan. Siapa lagi kalau bukan kita? Enggak usah ngomong begitu. Karena Allah di saat menjadikan orang fakir di kiri kanan kita itu bukan karena Allah tidak bisa memberikan kecukupan kepada mereka. Allah Maha Kaya. Akan tapi Allah menjadikan orang fakir di kiri kanan kita untuk mengangkat orang yang kaya untuk bisa membantunya. Bukan karena Allah tidak bisa memberi makan kepada mereka. Makanya kalau Allah menciptakan orang yatim di kiri kanan kita bukan karena Allah tidak bisa menjaga bapaknya agar hidup terus, tidak. Tapi Allah ingin memuliakan siapapun yang santun kepada anak yatim. Makanya jangan sok jadi pahlawan di saat Anda tidak mampu. Kalau Anda tidak mau, adukan kepada Allah, ya Allah, aku tidak mampu, selesai. Kalau kita menjadi sok mampu lalu mengambil yang haram membantu mereka, tidak mendapatkan pahala. Nah, perilaku ini loh. Nah, di saat kita membantu dengan cara yang haram, pasti bukan karena Allah. Sehingga mana wilayah yang abadi itu? Kekuasaan yang abadi itu apa? Satu posisi yang abadi, pangkat yang abadi itu pakai apa? Jika pangkat, biarpun itu pangkat di dunia, tapi tujuannya adalah akhirat. Pemimpinan, apa saja, bupati, wali kota, presiden, kalau betul karena Allah, maka itu adalah abadi dan tidak akan menjadi susah. Atau dibalik, tanda engkau mencari itu semua karena Allah, di saat hilang kau tidak akan susah. Coba tanyakan kepada mereka. Tidak sah. Ini kebalikannya. Jadi kalau pengen tahu benar enggak kau jadi bupati ini, tiba-tiba besok suruh berhenti, saya tidak akan susah. Enggak usah repot, enggak usah ketakutan. Maka tanda dia bayar banyak-banyak itu takut enggak dapat itu. Ya itu tersiksa terus, tambah gede lagi dia. Jadi membuat penyakitnya lebih gede lagi.
pentungnya gede. Jadi kalau sudah bayar banyak nggak jadi ya sakit sampai masuk rumah sakit beneran itu. Karena apa? Yang diinginkan adalah di dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang karena Allah, lihat, datang perginya kekuasaan bagi mereka adalah tidak ada masalah. Aku tidak menginginkan itu semua, tapi aku diberi. Karena aku diberi ya sudah, aku ambil. Kalau diambil lagi ya silahkan. Nah, ini semua ayo kita lihat di diri kita sendiri. Apapun yang Allah berikan kepada kita, tidak boleh menjadikan diri kita selalu khawatir akan hilangnya sesuatu tersebut. Maka kekhawatiran kita akan sesuatu tersebut berarti kita telah menginginkan sesuatu tersebut karena zatnya sesuatu tersebut, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Apapun kita sambungkan dengan yang kemarin tentang harta, kekayaan dan sebagainya, semua yang label dunia ini adalah tidak abadi. Maka kemuliaan apapun yang ada di dunia ini wilayah, kekuasaan apapun dalam dunia tidak akan abadi. Dan karena ini tidak akan abadi, kalau kita bekerja atau memperjuangkan sesuatu yang tidak abadi, maka apa yang ada di dalam diri kita adalah susah selamanya. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang tidak abadi karena untuk zat yang maha abadi, Allah Subhanahu wa taala, maka bisa saja itu kita tinggalkan. Yang penting saya sampai kepada Allah. Karena apa? Semua ini hendaknya kita jadikan sebagai tangga kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Kekayaanmu, pangkatmu, dan apapun ilmumu, semua yang Allah berikan kepadamu, jangan kau cari karena zatnya itu semuanya. Akan tapi hendaknya kita jadikan itu sulam sebagai tangga untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mustahil muncul orang yang sangat dermawan. Orang kikir tuh mabuk, bingung kok ada orang nyumbang 1 miliar. Ini gimana sih otaknya? Tidak masuk hitung-hitungan saya. Apa ini? Nyumbang 1 miliar, 2 miliar. Orang kikir. Nah ini, makanya dia sendiri tidak bisa berbuat banyak. Kalau berbuat banyak paling yang terlihat untuk disanjung oleh manusia, lagi-lagi urusan manusia. Makanya pentingnya yang namanya ketulusan. Lah ketulusan itu apa maknanya? Menjadikan apa yang kita lakukan hanya karena Allah. Seorang bapak ibu pun di saat mendidik anak, jadi kita hubungkan dengan mendidik anak. Jika ada seorang bapak ibu mendidik anak hanya karena dunia, hanya karena pengen dibalas, dirawat di dunia, sengsara itu bapak ibu. Sehingga anaknya salah pun tidak berani negur, takut apa? Nanti giliran saya tua dibentak-bentak. Loh, akhirnya anak jadi anak setan. Ada orang tua mendidik anak harapannya apa? Mau numpang di masa tuanya. Sehingga kalau sudah anak bontot disayang, dimanja, salah pun dibiarin. Kenapa? Aku nanti ikut kamu nak ya, makanya kamu tak biarin, tidak saya marahi, maka nanti saya jangan dimarahi nak ya. Kan begitu maksudnya. Makanya jangan mendidik anak karena ingin kita dirawat oleh anak kita. Jangan. Didiklah anakmu karena ini perintah dari Allah, dan ini amanat, punya wibawa kita. Sehingga kita waktu marah-marah, waktu tegas-tegas kepada anak kita. Ada tanda kepincangan gitu, tanda kelemahan dalam mendidik. Makanya ada anak-anak bakat jadi anak setan. Anak setan ada. Anak bontot, laki sendiri, anak semata wayang, anak sakit-sakitan, itu biasanya bakat jadi anak setan. Hati-hati itu. Saya anak laki-laki sendiri. Ini sebetulnya anak laki-laki memang betul bakat jadi anak setan. Kalau paling yang dimanja, salah dibiarin, minta apa saja diturutin. Apalagi yang sakit-sakitan, aduh kasihan dia sakit-sakit, jangan dimarahi. Oh jadi setan teman-teman. Sebetulnya di balik itu semua adalah harapannya apa? Harapan dunia, bukan harapan akhirat. Kalau harapan akhirat indah dilihat. Jadi kita merawat anak karena perintah Allah, saya ingin mulia di akhirat nanti, sehingga kita bisa tegas kepada anak. Bukan tegas itu kasar, lembut kepada anak pun pahala. Maksudnya apa? Kadang kita bisa melihat kesalahan sang anak tapi tidak bisa mengingatkan hanya karena takut kita dibentak di masa tua kita. Maka sangat rugi jika ada orang tua mendidik anaknya hanya karena ingin numpang di masa tuanya. Hei, yang mati belum tentu kita dulu, bisa saja anak duluan, kan begitu. Kalau kita menggantungkan dirawat anak kita, kita seperti tidak punya Tuhan Allah. Allah bisa mengirim siapapun yang bakal merawat kita, kadang bukan anak kita. Dan kadang anak kita juga baik, tapi yang merawat kita adalah bukan anak kita. Mungkin anak kita berkiprah di satu tempat yang lebih bermanfaat, sehingga kita hidup di tempat yang berbeda. Allah kirim orang lain dan bukan anak kita. Jadi yang merawat kita nanti siapa? Belum tentu anak kita. Maka kita ingin punya anak itu selamat dunia akhirat.
Maka jangan sampai di saat merawat anak kita harapannya adalah dunia. Makanya itu seperti menginginkan wilayah yang la tadum, satu pangkat yang tidak abadi. Penghormatan di dunia, dirawat di dunia tidak akan abadi. Akan tapi kita ingin nanti anak kita menolong kita kalau kita kepleset di neraka. Oh, abadi itu. Mendidik benar. Sama suami istri pun demikian. Alangkah rendahnya seorang istri kalau baik sama suaminya karena urusan nafkah, uang saku. Sehingga suaminya melakukan kesalahan tidak berani negur, takut nanti dikurangi uang sakunya. Ini adalah suami paling dikhianati itu. Kalau ada suami punya istri membiarkan suami salah, sebetulnya ini paling jahatnya seorang istri itu. Karena membiarkan suaminya terus melakukan keharaman, terus bang sana, terus bang masuk lagi, kurang dalam bang, cebur masuk neraka. Ngomong gitu cuma tidak diucapkan dengan lidahnya. Nah, ini makanya di situ perlu bagaimana hubungan suami istri ini adalah untuk satu kehidupan yang abadi. Suami adalah pangkat, istri adalah pangkat, wilayah. Akan tapi hubungan suami istri kita ini bukan hanya karena dunia, bukan urusan syahwat duniawi, akan tapi ada keinginan di balik itu, yaitu keinginan di akhirat nanti. Sehingga hidup yang baik, saling mengingatkan, saling memaafkan, tegur menegur, saling memberi pengarahan yang baik. Semuanya berlaku ini apa yang dikatakan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Sehingga apa? Di saat kita mengingatkan seorang suami, Anda sebagai seorang yang mengingatkan sang suami, tidak pernah khawatir dan tidak pernah takut. Karena apa? Datang perginya sang suami tidak boleh menjadikan kita takut. Akan tapi apa? Yang takut kalau Allah murka. Sehingga ada seorang suami punya, seorang istri punya suami, segala macam kejahatan dilakukan, tidak berani dia untuk tindak tegas. Atau seorang suami tidak sholat, mabuk, segala macam, waduh zina ini. Tetap hanya karena dia tetap diberi nafkah. Sehingga tidak berani mengingatkan dan tidak bisa buat ketegasan. Berarti yang diinginkan hanya dunia dan tidak abadi. Dalam bahasa ahbib habibaka haunamma, cintailah orang yang kau cintai itu adalah ada batas, jangan berlebihan yang sampai kau tidak bisa berpikir sehat. Cintailah anakmu, tapi ketahuilah harus kau tumbangin di situ adalah tanggung jawab tentang amanat anak. Kalau hanya berbicara dengan anak hanya cinta saja, nggak ada orang ngasih obat anaknya, pahit, nggak, ya sudah nak, pahit ya nggak apa-apa sayang ya sudah, mati nanti anaknya. Nah, bisa seperti itu. Baik, mari kita semuanya yang punya posisi diperhatikan, hubungkan kepada Allah, hubungkan dengan wilayah tadum, satu kehidupan nanti di akhirat yang akan abadi, apapun termasuk. Dan tanda kalau Anda menginginkan keabadian nanti adalah datang perginya sesuatu yang saat itu Anda nikmati, tidak akan mengganggu hati Anda. Kalau Anda sudah benar seperti itu, berarti benar hati Anda. Yang jadi kubu, gimana dicabut jadi kubu? Ya tidak apa-apa, saya tugas berjuang kan bisa berjuang di tempat lain. Kalau aduh bahaya ini, nah ini sudah nggak benar niat kita. Bupati juga begitu, wali kota juga begitu, presiden juga begitu, dan juga pangkat-pangkat yang lainnya. Baik, ini saja. Mari kita jadikan apapun yang ada di dunia ini sebagai pijakan. Faham pijakan? Bakal kita tinggal atau kita bawa? Kita tinggal. Kalau kita bawa, kalau pijakan terus dengan kaki kita, kita tidak pernah pindah ke tempat yang lebih mulia. Ini pijakan. Ternyata kita masih di sini tak. Jadi jadikan pijakan. Apapun hartamu, kekayaanmu, pangkatmu, maka itu jadikan pijakan. Maka karena itu pijakan, perginya darimu pun engkau tidak akan pernah khawatir, tidak pernah takut. Justru engkau menginginkan bahasanya, aku ingin segera meninggalkan pijakan tersebut. Dan bagi siapapun yang sudah menata keyakinannya kepada Allah tentang pangkatnya, tentang hartanya, dan dia menginginkan harta itu hanya untuk menuju kepada Allah, maka ketahuilah baginya datang dan perginya, dicabut dan dikirimnya kekayaan dan pangkat bagi mereka tidak penting. Sehingga ada orang itu keluar dari jabatan itu senang, alhamdulillah, ngadu, ya Allah, dulu saya belum sadar, belum paham, setelah tahu itu haram, ya Allah, saya itu ngajukan berkali-kali tidak boleh, alhamdulillah sekarang lolos, saya keluar dari tempat yang tidak baik. Ada orang semacam itu. Tapi ada sebaliknya,
Untuk menjadi pemimpin yang haram pun ternyata bayar mahal. Yang penting saya masuk neraka. Itu adalah problem. Nah, ini adalah masalah kita. Nah, termasuk ini urusan kerjaan. Apa yang Anda ambil saat ini? Kerja di tempat yang haram. Tempatnya tidak haram, tapi harus melanggar Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari tidak sholat, tidak menutup aurat. Dan ini kan berarti kita menginginkan pangkat di dunia itu. Bukan kerjaan yang kita jadikan sarana untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia itu sebelum dapat pekerjaan sudah takut kehilangan pekerjaan sehingga rela menjual agamanya. Termasuk orang yang nyogok itu kan karena takut gak dapat. Makanya tersiksa hidupnya dia. Memang membayar. Kenapa? Dia takut gak dapat itu. Sehingga di saat sudah membayar gak dapat, parah lagi sakitnya dia. Dan begitu seterusnya. Maka in aradta alla tu'zal, kalau ingin engkau tidak akan dilengserkan dari kekuasaanmu tersebut, maka jangan sampai engkau mengambil satu kekuasaan yang tidak abadi. Ambil kekuasaan yang abadi. Apapun kekuasaanmu, jadikan kekuasaan yang abadi. Bagaimana agar abadi? Untuk kekuasaan nanti di akhirat. Maksudnya untuk pangkat nanti di akhirat, bukan untuk di dunia ini saja. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, telah kita dengarkan bersama kajian kitab Halikan yang dikaji langsung oleh guru kita semua, Buya Yahya. Semoga hikmah yang kita dapatkan bisa mengantarkan kita kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab kepada para hadirin dan hadirin yang bertanya. Kami persilakan satu penanya dari jemaah bapak-bapak dan satu penanya dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita Buya Yahya. Saya mau bertanya, mungkin ini di luar tema ya. Yang saya tanyakan tentang produk rokok herbal yang sedang booming dibisniskan secara multi level. Sedangkan itu yang saya tahu didistributorkan oleh salah satu para kiai dengan hujah ataupun alasan herbal mampu mengatasi segala macam penyakit dengan kandungan macam-macam rempah-rempah di dalamnya. Dan itu juga sudah masuk ke berbagai yayasan-yayasan pendidikan Islam. Mohon dijelaskan secara jelas dan benar atau salahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apabila ada seorang pemimpin di suatu badan atau perusahaan, lalu ketika dia akan turun dari jabatannya karena masa baktinya sudah habis, dia mendorong orang lain, anak buah kepercayaannya untuk menjadi pemimpin. Lalu setelah itu ketika si anak buah ini mengambil kebijakan, dia ikut membantu mengambil kebijakan, maksudnya mandu mikir gitu Bu ya. Apakah itu termasuk bagian dari hawa nafsu menguasai suatu badan atau perusahaan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah obat yang ditanyakan masalah MLM-nya atau masalah herbalnya. Kalau masalah MLM-nya itu adalah masalah urusan bisnis khayal. Jika MLM itu tidak dibatasi, sebab mustahil satu produk dengan bawahan yang sampai berpuluh-puluh nanti diambilkan dari mana, kecuali harus meningkat harga produk tersebut menjadi tidak masuk akal. Tapi MLM yang syar'i adalah dibatasi, sehingga bonus yang akan diberikan kepada kaki-kakinya ini jika ditumpangkan kepada harga barang yang produk yang dijual, tidak akan menjadi produk tersebut menjadi produk khayal. Jadi masih normal dan wajar, dibatasi dengan 2 kaki, 3 kaki, itu baru yang syar'i. Sebab itu termasuk jenis kita memberikan sesuatu dengan catatan engkau melakukan sesuatu. Kalau kamu dapat orang 1, saya beri 1 poin. Sampai 1.000 atau 10.000. Kalau dapat 2, 20.000. Sampai di situ saja. Sebab apa? Poinnya ini, bonusnya ini sudah ditumpangkan, bakal ditumpangkan di produk, sehingga produk itu sendiri sudah diperkirakan tentang harganya. Anggap itu adalah sebagai biaya marketnya. Kemudian yang jadi masalah biasanya MLM sudah pakai ini, MLM pakai bayar anggota itu sendiri, itu juga untuk memaksa orang untuk mencari bawahan lagi dan seterusnya.
Itu adalah tidak ada ujungnya. Bahkan haji dan umroh pun seperti itu, ini adalah ada bahayanya. Sehingga kalau saya sudah terlanjur masuk umroh yang pakai MLM itu, sebab mau tidak mau saya harus membawa orang masuk lagi, biar saya nanti kembali duit saya, sehingga misi dakwah tidak berjalan. Biarpun punya utang, sudahlah umroh saja nanti, ya kan, yang penting saya dapat. Sehingga market kita itu kita serahkan kepada semua orang, tidak pandang apakah orang itu ngerti memilah kebaikan dan tidak kebaikan. Sementara dalam berjuang dan berdakwah pun, lihat, kita harus pilah-pilah. Siapa yang hendaknya umroh? Kalau orang masih punya banyak utang, tanggung jawab, belum bayar zakat, seharusnya kita himbau untuk tidak umroh. Dan market itu kan memasarkan produk, itu harus dipilih orang yang jujur, benar, bermanfaat, ya, bisa ini. Nah kalau kita serahkan kepada semua orang, bisa saja berbahaya kepada produk kita, sebab dia akan bercerita tentang yang berlebihan tentang produk, misalnya travel misalnya. Kemudian di sisi lain Pak, dia tidak akan tahu bahwasanya orang ini sudah butuh enggak kepada hal tersebut. Kalau kita menipu orang untuk membeli produk sementara dia belum butuh, termasuk bagian dosa. Nah ini dalam urusan umrah pun demikian, yang tidak wajib umrah jangan umrah. Makanya kita ingatkan kepada yang ngurus di travel, kalau ternyata orang itu berat untuk haji dan umrah karena dia masih punya beban kewajiban, hutang dan sebagainya, beresin dulu hutangnya. Dan pembawa pesan itu hendaknya harus pilih demi kemaslahatan dua belah pihak, yang diajak dan produsennya tersebut. Sehingga Nabi SAW dipilih oleh Allah dengan sifat-sifat yang sidik, jujur dan sebagainya, karena beliau akan berbicara atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa pesan-pesan dari Allah. Sehingga Nabi pun di saat memberikan dakwah kepada orang, sama perusahaan pun semestinya seperti itu, profesional. Jangan sampai nanti marketingnya itu adalah orang yang membual. Di saat membual berlebihan di produknya nggak ada, bingung saya buat alasan gimana. Lu katanya begini, oh, enggak, saya enggak ngomong begitu. Makanya ada ribut. Lihat, yang model-model begitu sering ribut itu. Sehingga waktu menjelaskan kepada umat, ini enak di sini, gini-gini, murah, ini, masa murah? Iya. Nanti kamu udah begini, tak taunya giliran nggak dapat apa-apa, marah. Nah itu masalah MLM ya. MLM kalau dibatasi kakinya masuk akal. Dibatasi kakinya itu adalah benar, masuk akal. Kalau tidak adalah hayal. Jadi ada MLM yang disyariahkan, dipantau dari produk yang benar, karena MLM adalah cara pemasaran yang model-model baru itu. Tapi harus ada batasan-batasannya. Kemudian ada masalah herbal. Herbal itu adalah semua yang namanya obat itu adalah dugaan. Dugaan ahlinya. Dugaan artinya ya berdasarkan riset atau pengalaman. Kalau riset kan di laboratorium, pengalaman katanya mbah kita, itu kan juga pengalaman. Dan betul, mbah kita juga sudah pengalaman lama. Kalau kamu sakit perut, minum kunir sama ini, biarpun tidak pernah masuk laboratorium kita untuk melihat itu. Bahkan mbah kita pun tidak pernah sekolah kedokteran, tapi ini pengalaman dan boleh itu. Pengalaman-pengalaman seperti itu. Dan sungguh pengalaman, kalau kena obat sengat nyamuk dikasih ini benar, orang pengalaman itu. Dan pengalaman itu lebih hebat daripada riset itu. Riset itu kadang orang tidak punya pengalaman mencoba pengen tahu, sehingga pengalamannya hari itu saja, biarpun di laboratorium. Makanya herbal itu bisa dipercaya dalam hal ini, dan Tibbun Nabawi juga bisa dipercaya dalam hal ini. Cuman jangan mentang-mentang punya herbal sama Tibbun Nabawi lalu ngolok-ngolok ilmu kedokteran, sebab kedokteran sendiri juga Tibbun Nabawi. Sebab Nabi mengatakan fasalu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kau tanya ahlinya. Tanya ahlinya masalah urusan untuk mengoperasi dan sebagainya. Itu harus ahlinya. Perlu sekolah yang lama. Bukan orang yang bisa membelah tangka lalu bisa membelah perut, tidak bisa itu. Ada mainannya. Maka yang perlu kita tata adalah satu, jangan bohong. Kemudian jangan sombong. Jangan ditambah selagi kamu tidak tahu, tidak usah bilang tentang khasiat-khasiat. Kadang-kadang khasiatnya macam-macam, ini khasiat 1000 khasiat, bingung 1000 khasiat. Bener dah itu ya. Kalau betul ya memang sesuai dengan pengalaman, oke lah. Atau paling tidak cerita sama orang, saya makan ini jadi ini, makan ini bagi ini, makan ini jadi, ya sudah, mungkin bisa jadi catatan karena ada informasi yang masuk ke telinga saya dan kelihatannya orang itu tidak berbohong, maka saya catat itu faedahnya daripada kulit sepatu kulit manggis sepatu kulit
manggis, kulit, apa gitu. Jadi ada informasi dari orang. Cuman umumnya herbal yang selama ini itu adalah pengalaman. Dan betul selama ini pun kita masih pakai obat-obat pengalaman orang tua. Sakit perut itu lebih. Orang pengalaman sudah ambil daun jambu, sudah ada gigit berapa lembar saja, sembuh itu. Karena memang akhirnya apa? Obat pun sekarang pakai diisi ramuan apa? Daun jambu, pace dan sebagainya. Nah, akhirnya dikemas. Langsung aja ke pace seger aslinya. Jadi boleh herbal itu bukan satu yang salah. Cuman jangan bohong gitu loh, ya. Berbohong tidak boleh. Kalau memang kita mendengar informasi boleh-boleh saja. Sisi lain termasuk tibu nabawi, madu dan sebagainya adalah, cuman kalau ada orang yang secara lahir itu lebih tahu, hendaknya kita patuh. Tentang patuh sudah dikasih tahu. Biasanya itu orang yang kena herbal itu juga kadang-kadang sombong, dikasih tahu sama dokter menjadi nggak mau. Dibilang itu bahaya, jangan. Cuman katanya Pak, ini herbal tanpa efek sampingan. Sementara yang di dunia medis pun juga belajar, juga tibbun nabawi. Jadi ya tibbun nabawi itu apa sih? Boleh madu, boleh kurma, boleh itu. Dan termasuk ilmu kedokteran ini juga tibbun nabawi. Pokoknya kita jangan sombong deh. Bagaimana tibbun nabawi ilmu kedokteran? Nabi itu nyuruh kita belajar dari Cina, itu bukan belajar ilmu hadis itu. Belajar ilmu selain ilmu agama. Artinya apapun pengalaman di masyarakat diambil, apalagi untuk kesehatan masyarakat. Dan dunia kedokteran itu memang khusus, dia belajarnya serius, bukan main-main di saat belajar. Makanya orang harus punya spesialisasi, keahlian. Dan ilmu kedokteran itu, dan memang yang perlu dituntut adalah dokter sendiri pun harus jujur. Kalau tidak jujur masuk neraka cepat, tapi kalau jujur benar surganya gede itu dokter. Kalau tidak operasi jangan bilang operasi. Kalau tidak harus beli obat jangan beli obat, itu haram, dosa wahai para dokter. Sama ustadz pun fatwanya salah juga masuk neraka, bohong fatwa. Ini permasalahan kan bohong. Kalau memang belum ada yang sembuh jangan bilang kemarin ada orang minum obat ini sembuh, bohong ini. Biasanya kan penjual jamu itu. Kemarin ada 4 orang datang ke sini, masya Allah setelah minum tuh gak kesini lagi sembuh. Gak kesini bukan sembuh, mungkin tambah parah. Jadi ya kalau tidak tahu buktinya jangan ngomong deh. Itu loh. Jadi memang kalau memang sembuh, alhamdulillah saya sembuh, oh ya sudah. Cuman biasanya promosinya itu loh tambahan. Jadi bohong itu jadi masalah, dokter bohong neraka. Apalagi sudah ada kerjasama dengan apotik misalnya, waduh penjual obat. Ini kalau tidak saya beri resep, sayang nih. Harus kasih resep, dapat fee nanti. Masya Allah, neraka juga bagi dokter. Makanya anak-anak kami yang di kedokteran, sudahlah, masuklah surga dengan kedokteran. Nak, kau nolong orang setiap hari. Allah bersama orang sakit. Ibn Adam maritu. Allah sendiri mengatakan aku sakit. Maknanya apa? Aku bersama orang sakit. Makanya zalim kepada orang sakit, naudzubillah, lihat, tidak tahu bencana yang akan Allah timpakan kepada orang tersebut. Dan tidak lama itu. Maka kami ingin dokter-dokter ini adalah juga baik-baik semuanya. Alhamdulillah kita ketemu dokter-dokter yang baik. Jadi memang, nah makanya kalau dokter itu benar jujur, ahlinya itu perlu kita percaya. Tidak usah kita anti kedokteran. Loh gimana anti kedokteran? Rasulullah yang suruh belajar. Ilmu kedokteran itu adalah Ibnu Sina sendiri meracik. Dalam Qanun Tibbinya itu adalah rumusan-rumusan tentang kedokteran bagaimana dikembangkan orang berikutnya. Dan itu nggak gampang, sampai 5 tahun belajar serius itu, belajar jahit kulit, belajar bedah, belajar ini itu semuanya. Itu keahliannya yang perlu dipercaya di situ. Saya tidak mau kedokteran terus mau apa? Akhirnya mau mati pun masuk kedokteran kan, diimpus kan. Yang penting jangan sombong deh, sudahlah. Yang herbal pun juga jangan sombong, sudah herbal juga boleh. Sama. Semuanya punya bagian masing-masing. Ustadz pun demikian. Jadi kalau orang-orang itu pengen berfatwa sendiri pun harus aja punya pengalaman belajar. Harus belajar menuntut ilmu yang banyak. Kalau semua orang menduduki tempatnya masing-masing itu aman. Jadi yang bisa berfatwa hukum agama adalah ustadz. Lah kalau bukan ustadz mau berfatwa ngaco. Saya kalau baca ilmu kedokteran biarpun berjilid-jilid, satu lemari saya baca, nggak boleh besok langsung saya pasang plang dokter Buya Yahya, nggak sah. Karena saya tidak belajar secara
Benar, sama yang bukan ulama jangan mengeluarkan fatwa. Cuman kebalik, giliran fatwa agama seenaknya sendiri orang boleh fatwa, giliran kedokteran saya nggak boleh. Gara-gara saya baca ilmu kedokteran, saya baca setiap hari, langsung besok jadi dokter, nggak bisa. Ada bagian masing-masing, makanya perlu kita tuh tawadhu, jangan sombong. Makanya saya kalau sakit ya ke dokter saya sakit begitu. Karena apa? Saya ngerti dia yang ahlinya. Mestinya sebaliknya, ente harus tanya urusan agama kepada ustadz. Hanya gara-gara ada Mbah Google sudah jarang ketemu ustadz ini. Ini kiamat sudah rusak ini. Jadi semua ada bagian masing-masing. Saya pun berani misalnya dalam dunia kesehatan saya buka di internet misalnya. Misalnya punya anak sakit internet ini. Saya lihat. Setelah itu apa? Itu hanya sekedar gambaran saja, wawasan. Kebenarannya adalah ini. Apakah nanti berani, apalagi anak sakit parah begini, nanti sontek aja pakai ini, obatnya ini kan ada kayak resep, saya melihat. Belikan obat ini, ramu jadi 1 minum. Saya tidak berani minumkan obat, kalau tidak saya sakit, saya jadinya gila saya. Baik. Jadi urusan herbal adalah hal yang wajar, pokoknya jangan bohong dan jangan sombong. Ilmu kedokteran jangan bohong, jangan sombong, selesai. Semua ketemu judulnya. Wah, kalau sudah punya herbal, lagi pakai label Tibbun Nabawi, wah ya kayak habis semuanya yang lain. Sama sisi lain yang punya ilmu kedokteran anti dengan Tibbun Nabawi, ini enggak benar semuanya. Semuanya Tibbun Nabawi adalah satu cara berobat yang diajarkan oleh Nabi SAW secara langsung dengan contohnya atau isyarat dari Nabi SAW. Maka ilmu kedokteran juga Tibbun Nabawi, enggak usah ragu para dokter. Ilmu kedokteran ada Tibbun Nabawi juga. Asalkan satu, jangan bohong, jangan sombong, selesai. Anda berbohong musibah. Baik. Tadi apa? Khasiatnya macam-macam begitu ya. Pokoknya jangan bohong, selesai rumusnya sudah ketemu. Kalau memang betul ya, kata mbah saya begitu ya sudah. Kata mbahnya sudah baik. Wallahu a'lam bishawab. Jika seorang pemimpin yang kemudian di masa akhir masa baktinya itu dia harus meninggalkan kedudukannya dan mungkin dia merasa bahwasanya tugasnya karena Allah, jadi urusannya memang harus kita hubungkan karena Allah. Mungkin tugasnya karena Allah itu belum tuntas, sementara ada undang-undang yang harus dipatuhi dengan mengakhiri masa jabatannya, lalu dia mengusulkan untuk siapa yang bisa jadi, akan tapi pun dalam pemilihannya adalah kebijakan yang berlaku di tempat tersebut. Kalau dalam dunia kepemimpinan adalah musyawarah syura, Sayyidina Abu Bakar mencalonkan Sayyidina Umar bin Khattab dan begitu. Karena apa? Ini yang lebih tahu tentang ide-ide saya dan seterusnya. Setelah itu betul-betul dalam syura kepilih. Akan tapi sebagai pemimpin yang sebelumnya memberikan isyarat. Nah, isyarat ini karena pengalaman yang sudah tahu, dan itu bukan sesuatu yang salah asalkan apa? Betul-betul tujuannya karena Allah. Tapi kalau tujuannya untuk menutup aibnya biar istri saya naik jabatan, karena apa? Kalau orang lain nanti saya dibongkar, misalnya saya jadi apa ya yang enak ya, yes, pokoknya saya jadi pemimpin sebuah negara di mana, jadi karena ini wah ini saya terlalu banyak kesalahan, ini bahaya ini kalau orang lain nanti saya dibongkar, anak saya naik atau istri saya naik, wah ini jadi masalah ini. Karena bukan. Tapi kalau tujuannya untuk melanjutkan sebuah perjuangan lalu dia mengusulkan, wajar. Dan itu terjadi pada masa khilafah itu seperti itu. Mengusulkan karena apa? Ini yang lebih tahu tentang ide saya, lebih tahu tentang pemikiran saya, lebih tahu tentang visi misi saya, dan lebih dekat dengan saya. Dan mungkin saya mudah memberikan masukan kepada dia. Tujuannya karena Allah boleh. Tapi kalau tujuannya adalah untuk kesempatan, untuk saya bodoh-bodoh ya biar ngerampok saya bisa saya lanjutkan, itu musibah. Karena kemarin program-program perampokan yang belum beres ini misalnya ini harus misalnya ini salah. Jadi tergantung niatnya seperti apa. Ingat, kalau niatnya benar boleh. Bahkan mungkin anaknya yang dicalonkan, bukan ada masalah. Tapi ingat, yang tahu tujuan kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya punya teman yang suka tersinggung, sensitif. Setiap saya memberi masukan dan dengan hatinya dia menjauhi saya.
Seperti tidak mau berteman lagi dengan saya. Jika saya sapa dia buang muka. Jika kita ketemu tidak saling sapa. Senyum pun tidak. Bagaimana saya harus bersikap dengan teman yang seperti itu? Ingat, dalam bersahabat harus ada kaidah saling mengingatkan. Maknanya apa? Senanglah engkau mengingatkan dan senanglah engkau diingatkan. Jika rumus itu dipotong separuh pincang dan bukan kehidupan yang baik. Sebagai seorang istri harus senang mengingatkan suami di saat salah. Pun demikian dia sangat senang jika diingatkan. Kalau ini rumus dipakai dalam segala bentuk kehidupan akan aman dan indah. Yang menjadi masalah ada orang itu senang mengingatkan, istri senang mengingatkan, tapi giliran diingatkan cemberut, tak diem. Sampai suaminya nggak tahu ini denger atau enggak, mau ngelanjutin serba salah, mau tidak dilanjutin belum beres omongannya, mau dilanjutin denger atau tidak. Kalau bapak-bapak nggak cemberut langsung keluar rumah motor, weng. Ini bapak-bapak ini yang sombong diingetin itu langsung keluar, nggak pulang semakin diingetin begitu itu kelas-kelas iblis. Udah mau bener diingatkan tambah marah. Maka ini, jika hidup itu bisa saling mengingatkan indah. Orang besar seperti Sayyidina Umar bin Khattab, seorang khalifah pemimpin, ternyata diingatkan. Yang mengingatkan bukan orang yang sepadan beliau martabatnya di dunia, akan tapi anak orang kecil. Ternyata Sayyidina Umar bangganya di saat diingatkan orang kecil, sampai mengatakan rahimallah imra'an ahdali uyubi, semoga Allah berikan kasih sayang kepada orang yang menunjukkan kepadaku tentang kekuranganku. Diberi hadiah orang tersebut. Bahkan cara mengingatkannya pun dengan cara kasar, sampai para sahabatnya Sayyidina Umar marah, mau dimarahin orang itu. Ternyata Sayyidina Umar malah balik marah. Justru orang itu yang akan menyelamatkanku dan bukan kalian semuanya. Loh, diingatkan senang. Kelas presiden ini. Lah kelas kita ini kelas apa? Diingatkan langsung cemberut, itu model apa ini? Nggak ada kelebihannya orang seperti itu. Akan tapi semuanya harus sadar diri, gitu saja. Kalau diingatkan kita harus senang. Nah, satu, ini kaidah secara umum. Kemudian di dalam kita mengingatkan, yang kedua, ini harus ada adab dan tata krama. Ajaran Nabi adalah hikmah. Mengingatkan harus dengan bahasa yang halus, memilih waktu yang tepat, dan kadang tidak harus dengan lidah kita sendiri. Maka ada kaidah dalam motivasi dakwah kita. Di dalam kita mengingatkan, lakukan dua hal. Yang pertama, kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Artinya apa? Kita harus milih waktu yang tepat. Jangan mentang-mentang dia salah langsung saya ingatkan. Ntar dulu pilih waktu yang tepat. Kapan enak-enaknya. Apalagi suami istri. Jangan istri lagi masak keringetan panas lalu diingetan, wah sak pancinya naik itu, banget itu. Jadi harus tahu diri, kalau sudah makan enak, disanjung masakannya enak dan sebagainya, istri sudah selesai mandi bersih, pakai bedak cantik, disanjung mama cantik, umi cantik, nih masya Allah. Setelah duduk baru, masuk nanti, ketemu judulnya. Sama suami baru pulang cerewetnya, langsung. Makanya kalau ada seorang suami menampar istri, kadang memang kami mengatakan suami betul salah, cuman kadang perlu ditinjau, jangan-jangan istrinya yang bikin masalah kan. Cerewetnya ndak henti-henti, orang ya sumpek, mendiamkan pakai gini nggak paham ya pakai gini, akhirnya bisa begitu. Ini dia masalah. Makanya apa yang perlu diperhatikan di sini? Di saat kita mengingatkan harus dengan adab dan tata krama yang baik. Jadi pertama mengingatkan, kebenaran tidak harus diucapkan saat ini. Artinya perlu kita cari waktu yang tepat. Yang kedua, ternyata kebenaran tidak harus diucapkan oleh lidah Anda. Karena mungkin posisi Anda bawahannya, atau Anda selama ini tidak dianggap oleh dia, atau mungkin karena faktor kedekatan sehingga malah muncul emosi suami istri, sehingga perlu kadang-kadang kita untuk menyampaikan kebenaran tidak harus dengan lidah kita. Mungkin dengan surat cinta yang kita kirim kepada suami, assalamualaikum suamiku tercinta, terakhir taruh di mejanya, pergi jauh-jauh sambil ngintip. Kadang-kadang suami mau marah gak ada yang dimarahin, tapi diperhatikan nih, apalagi sambil sholawatan, sambil kita berdoa semoga suamiku ini akhlaknya baik. Baca bawahnya ngingetin marah, tapi atasnya sayang suamiku kan. Lega. Ini salah satu, atau melalui orang lain.
Makanya kadang-kadang orang sok pengen jadi pahlawan, sok pahlawan. Mentang-mentang ada kesalahan langsung diingatkan. Nah ini sekarang kita perlu tinjau, ini jangan-jangan kita termasuk golongan ini sehingga sahabat kita tidak senang dengan kita atau mengingatkannya tidak di tempat yang tepat depan orang. Kamu jangan begitu, nggak benar tuh, tersinggung dia. Nah ini kita perlu cek lagi. Jadi yang pertama kita harus kita koreksi di saat kita mengingatkan orang lain. Yang ketiga, jika ternyata yang kita ingatkan itu adalah memang orang yang sensitif, keras ini, maka kita yang paham tentang keadaan tersebut. Jangan jadi kita emosi, marah lalu putus asa. Kita mengingatkan hanya karena Allah. Sebab kalau kita mengingatkan karena Allah, kalaupun dia tidak mendengar omongan kita, kita tetap dapat pahala. Kita mengingatkan kedua kali, dapat pahala lagi. Kita mengingatkan ketiga kali, dia marah, tambah gede pahalanya. Apalagi melengos, merengut, cemberut, lebih gede pahalanya. Yakini mana ini. Tapi ingat prosedur tadi. Sebab Nabi mengatakan basyiru wala tunaffiru. Kalau kita ingin mengingatkan seseorang, bagaimana orang diingatkan masih senang dengan kebaikan. Sehingga tidak boleh kita menjadikan orang itu lari dari kebenaran, marahi depan orang bodoh ini. Itu bukan sesuatu yang baik. Baik, ini saja ya. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang lapang hati kita dan dada kita. Di saat diingatkan bisa nerima, terima kasih. Siapapun yang mengingatkan kita. Bahkan ingat, kalau orang menyalahkan kita, ngolok kita. Kata Imam Ghazali, coba kau tata hatimu. Ada orang mencaci Anda atau mengolok Anda. Kalau ingin menata hati agar Anda tidak marah, sederhana. Sekarang waktu dia ngolok kamu itu, kamu benar-benar seperti itu atau tidak? Iya. Nah, kalau iya, kenapa kamu marah? Memang kamu jelek kayak begitu kok. Itu kalau kamu jelek seperti yang diomongkan, nggak usah marah. Karena memang jelek. Kalau ternyata kamu tidak jelek, dibilang jelek, alhamdulillah dia nggak tahu saya. Selesai. Kenapa harus marah? Misalnya perilakumu, orang menuduh Anda seperti itu. Kamu begini, pelit dan sebagainya. Dibilang pelit. Kalau memang Anda pelit, ya benar juga, dia tinggal gitu saja. Kalau ternyata Anda dermawan tidak pelit, ya dia tidak tahu saya. Ya alhamdulillah. Tetap tidak ada alasan untuk kita marah-marah. Ini adalah menata hati. Cuma nanya manusia itu kadang-kadang seperti itu. Semuanya akan muncul sesaat emosi. Tapi kelebihannya dari kita sebagai manusia yang diberi oleh Allah hawa nafsu adalah di saat kita bisa mengekang, bisa meredam hawa nafsu, maka pangkat kita tinggi. Itu nama jihadun nafsi. Kalau ternyata kita tidak diberi hawa nafsu, nggak ada perjuangan, nggak ada amarah, nggak ada ini, nggak bisa pangkat tinggi nanti. Tapi Allah beri kepada kita hawa nafsu, maka dengan hawa nafsu kita perangi, kita lawan, maka dengan begitu kita akan naik pangkat, mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jangan lupa mohon doa. Pondok ini bersama berkembangnya pondok pesantren, banyak santri-santri yang akan masuk, ternyata pemukimannya masih kurang. Dan sangat-sangat kurang. Sampai disiasati satu kamar dipasang tingkat begitu biar bisa menampung lebih banyak. Jadi ada kamar, separuh kamar dikasih tingkat besi. Jadi seperti itu. Karena begitu mempadatnya santri dan siswa yang ada di situ, maka mohon sholat 2 rakaat nanti malam. Sisihkan waktu dan minta kepada Allah. Semoga Allah mengirim pejuang-pejuang ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan tersebut secepatnya. Pejuang-pejuang ahli surga. Sudahlah minta, ya Allah kirimkan pejuang ahli surga bersama perjuangan kita. Doakan dan doakan. Terus seperti itu. Kami yakin di antara yang hadir ada kekasih Allah. Atau orang yang tertindas. Ada orang yang sakit. Maka doanya dikabul oleh Allah. Kalau sudah dikabul oleh Allah, akan kirim di esok hari ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunan tersebut. Baik, ini saja. Jangan lupa 2 rakaat ya. Sisihkan waktu untuk itu. Dan doakan juga semua yang telah berjuang bersama kita. Semoga Allah memberikan kepada mereka ketulusan, keikhlasan. Sehingga dengan itu semua mereka bisa diangkat menjadi ahli surga Allah. Dan semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan kepada keluarga mereka semuanya. Itu doakan seperti itu. Dan jangan lupa,
Majelis Al-Bahjah di Mushola Al-Fatonah, Pangeran Cakrabuana, Kepongpongan. Kemudian jangan lupa besok malam, nanti malam ya, tadi malam Senin dengan Habib Zaki di Masjid Raya ini jam 8 malam, Risalah Jamiah Fikih. Kemudian dengan Umi Tadhkirah Hadramiyah Ahad yang akan datang di Pesantren Al-Bahjah jam 1 siang. Baik, pengajian Umi di Islamic Center Sabtu ke-1 dan ke-3. Dan juga diumumkan pendaftaran SMP Al-Bahjah 2. Kalau SMP Al-Bahjah 1 kelihatannya sudah penuh. Dan SD Al-Bahjah 1 mungkin juga sudah penuh kayaknya. Sekarang yang tersisa adalah SMPku Al-Bahjah 2. Masih dibuka di Jalan Revolusi Buyut Gunung Jati. Dan juga SDIku di Karangrejo Tulung Agung. Para pendengar di Tulung Agung bisa langsung mendaftarkan di sana. Dan kelihatannya juga sudah hampir penuh. Baik, sampai di sini saya pengumuman. Dan juga tausiah dengan Ustadz Syef Abu Hanifah, pengasuh pesantren Al-Bahjah 2. Di mana ini? Di Masjid Baitul Khair Gunung Jati, Sirnabaya Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhurna wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon apapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah, dari harta, anak, pangkat, ilmu, apapun yang Kau berikan kepada kami ya Allah, jangan menjadi penghalang kami untuk sampai kepadamu ya Allah. Akan tapi jadikan itu semua adalah sebab kami mudah untuk menuju kepadamu ya Allah. Jadikan pangkat yang Kau berikan kepada kami pangkat yang menghantarkan kami kepada keridhaan-Mu ya Allah. Jadikan harta dan kekayaan yang Kau berikan kepada kami menjadi harta yang menyelamatkan kami ya Allah. Dan jadikan ilmu yang Kau berikan kepada kami ilmu yang menghantarkan kami kepada kemuliaan di hadapan-Mu ya Allah. Jangan Kau jadikan itu semua fitnah bagi kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Jadikan dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Jadikan dunia di tangan kami, jangan Kau jadikan dunia di hati kami. Dan kami mohon ya Allah, siapapun yang telah Kau lapangkan urusan rizki mereka, yang ada di tempat ini atau menyaksikan acara ini atau mendengar suara ini, yang telah Kau lapangkan rizki mereka, kami mohon jaga ya Allah, jaga ya Allah, jaga ya Allah, dan berkailah harta mereka, dan mudahkan mereka untuk bisa berbuat baik dengan harta dan kekayaan mereka, dan jadikan mereka ahli surga ya Allah dengan kekayaan mereka. Dan yang saat ini Kau uji dengan kekurangan, kami mohon berkat majlis yang mulia ini, berikan kepada mereka kecukupan ya Allah. Berikan kepada mereka kecukupan ya Allah, agar mereka ya Allah bisa lebih mudah untuk berjuang dengan karunia yang Kau berikan kepada mereka. Kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami. Ya Allah, orang tulus dan ikhlas yang bisa berjuang bersama kami. Kirimkan ahli surga-Mu ya Allah yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang telah berjuang bersama kami, kami mohon berikan kepada mereka semua ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Dan jadikan mereka ahli surga-Mu, angkat derajat mereka dan keturunan mereka, dan berikan kepada mereka dan keturunan mereka dengan segala kebaikan ya Allah. Sungguh Kau Maha tahu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami semua yang ada di sini, yang punya hajat kabulkan hajat mereka, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami, yang sempit rezeki rapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang masih bodoh ilmu, berikan kepada mereka ilmu yang manfaat. Dan yang masih kotor hati, bersihkan hati mereka, bersihkan hati kami semua ya Allah dari kedengkian, dari dendam, dari sombong, dari riak, dan dari segala macam penyakit hati. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat zalim kepada kami, jika ada orang ya Allah menyakiti kami, jika ada orang menganiaya kami, jika ada orang menfitnah kami mohon ya Allah, jangan Kau timbangkan musibah kepada mereka ya Allah, kepada mereka ya Allah, kepada mereka kami mohon ampuni mereka ya Allah.
Ampuni mereka dan berikan kesadaran ya Allah. Jangan kau hukum mereka karena mereka menfitnah kami. Jangan kau hukum mereka karena mereka berbuat zalim kepada kami ya Allah. Kami rela untuk mereka ya Allah. Jangan kau seksa mereka dan jauhkan kami dari berbuat zalim kepada sesama kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu. Engkau Maha tahu tentang kami. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu. Jadikan kami hamba-hambamu yang saling mencintai karenamu di rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan kami dengan anak-anak kami. Jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai karenamu. Kami dengan keluarga kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada kami keturunan anak yang soleh-solehah, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad, yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia, di alam barzah dan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Kami mohon kabulkan hajat kami ya Allah. Ada hajat pribadi kami dan hanya Engkau yang tahu ya Allah. Hajat pribadi kami dan hanya Engkau yang tahu ya Allah. Dan berkailah di balik hajat kami ini. Mudahkan hajat kami. Berkailah ya Allah. Berkailah ya Allah. Berkailah dan mudahkan ya Allah untuk mendapatkan itu semua. Dan kabulkan hajat kami semua. Hajat umat ini Allah. Dan kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa itu ya Allah. Yang masih sering berurusan dengan riba, kami mohon ganti ya Allah. Hentikan dari urusan riba dan mudahkan urusan rizki mereka hingga mereka tidak berurusan lagi dengan riba ya Allah. Yang masih berada di kubang keharaman dan kehinaan, angkat mereka dan muliakan mereka. Yang ada di kiri kanan masjid ini ya Allah, jika ada di antara mereka yang sering meninggalkan salat, jadikan ahli salat dan ampuni mereka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Ada satu dosa yang kami masih sering melakukannya dan Engkau Maha tahu ya Allah. Dan kami sadar kalau itu dosa tapi kami masih susah untuk meninggalkannya. Maka kami mohon ya Allah, mudahkan kami untuk meninggalkan dosa itu dengan kasih sayang-Mu dan ampuni kami ya Allah. Ampuni kami semua ya Allah. Dan jangan Kau cabut nyawa kami sebelum Kau ampuni dosa kami. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan yang belum menikah ya Allah, jaga kehormatan kemuliaan mereka semua ya Allah. Mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan ya Allah, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan yang punya anak, mudahkan mereka mendidik anak-anak mereka. Bimbing mereka untuk menghantarkan anak-anak mereka pada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jangan sampai kami salah pilih sekolahan untuk anak-anak kami. Jangan sampai kami salah mendidik anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai kami salah mengasuh anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.